Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi ke podcast Kasus Susah. Hari ini kita kedatangan lima orang tamu nih yang sangat spesial karena kasus yang mereka bawa ini beda dari kasus-kasus yang sebelumnya. Langsung aja kita panggilkan. Nah ini dia Eka, Eni, Fahri, Jadi dan Imam. Apa kabar nih kalian semua? Ini kita kedatangan mereka karena kasus yang dibawa mereka ini bukan kasus yang main-main teman-teman. Kita langsung mulai topik aja guys teman-teman ya. Coba dong, Eka, ceritain kenapa bisa kena kasus ini. Oh ya guys, ini yang kena kasus ini si Eka ya guys ya, karena dia yang menceritakan sebagai korban lah, sebagai korban. Coba dong Eka ceritakan. Jadi pas kelas 11 itu kan dirawat dari kelas 10. Jadi dari kelas 10 pun sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Cuman pas kelas 11 ini tuh banyak banget hal-hal yang terjadi di kehidupan saya. Jadi awalnya itu pas masuk kelas 11, karena saya orang yang pendiam dan selalu menjaga jarak buat orang yang belum saya kenal juga. Jadi saya cuma kalau istirahat tuh selalu sendiri gitu di meja. Karena mungkin pas 10-nya mereka udah terkenal dan saya juga pertama kali kenal mereka yang di kelas 11, jadi saya nggak terlalu kenal begitu banyak gitu kan di kelas 11 ini. Karena mungkin saya orang yang pendiam, jadinya mereka menganggap saya tuh kayak orang yang nggak asik, orangnya juga kayak pasti nggak seru nih orangnya gitu kan. Terus dari situ karena udah beberapa bulan juga mereka akhirnya buat grup kelas tanpa kelas gitu kan. Karena saya juga anggota situ, jadinya saya dimasukin lah ke grup itu. Cuman nggak tahu kenapa pas saya masuk itu mereka tuh pada ngejelekin nama saya gitu loh. Jadi kan ada yang bilang kayak si Eka nih jelek banget sih gitu, terus kayak orangnya nggak asik, so caper, centil. Padahal di situ saya cuma diem doang gitu kan. Setelah itu karena saya juga sebenarnya saya sakit hati juga sih, karena itu hate comment-nya tuh kayak bener-bener bikin sakit hati juga gitu kan. Karena saya juga terus berbuat apa, jadi kayak cuma biarin aja lah gitu. Terus lama-kelamaan malah makin kalah, malah makin fisik. Terus kayak banyak banget lah kata-katanya di grup apa-apa itu. Karena saya juga sendiri, saya nggak bisa berbuat apa-apa juga. Terus akhirnya karena saya tertekan, saya nggak masuk sekolah selama 2 bulan atau berapa bulan, saya nggak tahu. Pokoknya saya selalu ngediamin diri di rumah juga, takut buat masuk sekolah. Di situ ternyata teman-teman mereka ini peduli sama saya. Jadi waktu itu pas libur sekolah mereka ini datang ke rumah saya, pada nanyain kabar ini itu. Awalnya saya takut karena mereka datang ngapain kesini gitu kan. Akhirnya mereka nanyain kabar gimana, kondisinya gimana. Terus kayak di situ kita ngobrol banyak banget tentang hal semuanya. Mereka juga support saya buat kembali bangun lagi ke sekolah atau kayak aktivitas lainnya gitu. Mereka support gitu sih. Jadi saya berhubung nih mereka gitu. Gimana sih kita berempat cuma ngeliatin doang bro,
kayak gue melihat ya Eko tuh sering banget dibully setelah kayak kita jadi gue dikasih buat memandaikan gitu sama Denny sama Denny ngomong nanya keadaannya karena Eka ini kan sempat nggak masuk 2 bulan jadi gue mau nanyain keadaannya gimana dan gue juga sempat ngobrol sama Eka kalau nggak semua orang ya dia gitu masih ada yang mau berteman dia. Oh jadi lu kayak orang yang gak pernah gitu kali gitu kayak udah bodo amat gitu mau ada apa aja di grup gitu, tapi kan karena lo ngeliat temen lu yang pernah bully ini di grup lu kayak inisiatif ke rumahnya gitu. Ya wah kayak sudah baca aja terus saya termasuk kita selalu ngakuin kita untuk selalu melindungi diri dan selalu mengatur jiwa dia untuk soal itu. Perspektif gua baru buat nih kayak lu baru kenal nih di kelas 11 kan, tapi lu udah kayak dewasa lah buat nemenin orang yang kena bully ini gitu kan, walaupun ya cuma doang tapi di kelas juga kan banyak pasti ya. Emang apa sih yang menyebabkan si Eka ini terlalu dibully di grup? Itu ngobrolnya di grup doang atau di kelas juga? Nah sih, nggak ada juga kalau soal membuli si Eka jangan cek aja ini orangnya kayak selalu menjawab soal tanya dari guru menjawabnya juga jadi yang lain tuh kayak pada ini jadi bukan ini secara sehat makanya dia ngeliatin tanya si Eka jadi kalau soal membuli di grup tuh beda sama di kelas. Kalau di kelas tuh kayak kata-kata doang, kalau di grup tuh kayak misalnya ada fisik ada ekonomi gitu. Jadi kalau di grup tuh ada ini tuh lebih parah dari yang di kelas ya. Oh, gitu. Nah balik lagi nih Kak Ika, apa sih yang menurut saya ini pas dapat cyberbully gini nih? Ini kan sebenarnya juga kasus yang lumayan serem lah, termasuknya juga. Pasti sakit hati sih karena nggak ada yang mau juga dibully kayak gitu kemarin juga ada fisiknya. Waktu itu sempat pikir kayak mau pindah sekolah cuma ekonomi juga masih belum stabil gitu kan jadi harus coba di situ dan sama ngobrol ini juga mikir kayak kenapa saya harus dibully kenapa kayak gini kenapa saya dibully gitu. Iya, oke. 1, 2, 3. Ini dari ini pesan-pesannya buat motor. Kalau tidurnya cuma 1 pokoknya jangan bilang harus jadi karena kan nggak semua orang yang sama pikiran Eka ya udah jadinya dia bilang sendiri karena banyak orang yang kadang terlalu gitu. Mungkin dari Dedil pesan dan kesannya buat penonton kalau gua sih ya mungkin kayak jangan wasut orang buat hal yang negatif kayak di kasus ini kan jadi pembelajaran aja dari kasus ini baik juga ini buat pesan juga. Mungkin dari Imam nih terakhir Pada itu cuma satu mas kayak dia makin santai jadi biar orang tidak kerja tuh kayak rasa santai aja sama kita gitu. oke guys, semoga itu pesan dan kesan dari mereka dan ini cerita lah dari Eka tentang apa masalah yang dia dapat pas semester kemarin. Nah sekarang tahu kan guys apa penyebabnya yang dialami seseorang kalau kena cyberbullying. Jadi gua harap kelakuan bully mau di grup WhatsApp atau di lab juga yang berbahaya juga kan buat kesehatan mental orang. Jadi jangan coba-coba aja sih guys. Jadi dari kasus ini kita belajar gimana cara bertahan dari lingkungan yang kurang suka sama kita dan belajar juga tentang menghargai orang dan mensupport orang aja sih. Mungkin itu aja sih guys dari episode kali ini dengan tema cyberbullying yang dialami Eka saat di episode kemarin. Jadi itu aja dari episode kali ini yang menceritakan tentang bullying yang dialami oleh Eka. See you next episode. Bye bye.